diragukan lagi. Tentunya sebagai tokoh yang dituakan, yang didepankan untuk selalu membawa informasi apapun bentuknya dari desa, dari kelurahan, dari kampung KB, juga dari mana saja, itu selalu dicermati dan disampaikan pada para jenengan. Terima kasih dari kami. Menurut saya Bu Siti, saya tidak bisa ganggu sampai tuntas kegiatan di desa, dan kami ucapkan selamat dan mengadakan musyawarah untuk kegiatan balita. Semoga anak-anak kita yang di Polsek PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah di wilayah daerah selalu sehat Bu ya, dan mendapat perlindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Desa Doho atas pengarahannya. Dan kita akan segera masuk ke materi utama dengan narasumber Ibu Budi Muantini terkait dengan baby massage. Ini istilah kerennya baby massage, Ibu-ibu. Terima kasih ya Ibu ya untuk kesempatannya saya untuk menyampaikan sedikit pembinaan penyuluhan nanti mengenai pijat bayi atau baby massage. Sudah tertera di layar nih. Ibu-ibu ini ada yang masih punya balita? Mungkin ya, anggotanya balita ya, semuanya ibu balita nggih. Kalaupun nanti sudah kader. Iya, Ibu Kader adalah tokoh yang paling utama nanti untuk menyampaikan kepada masyarakat ilmunya. Nanti tolong disampaikan kepada ibu-ibu di Posyandu, ibu-ibu di Tribina BKB nggih, mohon nanti disampaikan. Mungkin ada dari saya nanti yang sekiranya bermanfaat, sekiranya menambah ilmu, monggo dipun sampaikan kepada ibu-ibu balita. Ngaten ya Ibu. Untuk sebelumnya untuk pijat bayi itu sendiri dari segi kesehatan, segi medisnya itu sebenarnya bukan untuk pijat-pijat yang seperti karena pun di sini ada dukun bayinya enggak? Enggak ada ya. Kalau di sana kalau dulu Mbah Dukunnya itu pijatnya dengan diumpuk-umpuk seperti yang tadi cucunya Bu Yani sampai ketelir kayak gitu kan, sebenarnya belum melewati pelatihan. Hanya kemungkinan yang saya dengar itu dari faktor ilmunya itu turun menurun ya kalau Mbah Dukun itu turun menurun, tapi sesuai dengan perkembangan zamannya. Kalau pijat bayi untuk kesehatan yaitu kita langsung saja Mbak, apa itu pijat bayi? Pijat bayi dapat diartikan sebagai sentuhan komunikasi dan sentuhan pada jaringan lunak yang nyaman antara ibu dan bayi. Jadi pijat itu sebenarnya hanya sentuhan-sentuhan saja ya Ibu pada jaringan-jaringannya. Nanti kalau untuk pijat terapi, misalnya untuk anak sakit batuk pilek, anak rewel dengan seperti itu, nanti kita sertakan totok-totok pada titik-titik di jaringan-jaringan pada bayi kita. Tapi itu harus benar-benar yang terapis, ibaratnya sudah diberi ilmunya soal titik-titik itu. Kalau untuk kita sebagai ibu balita itu pijat bayi itu adalah hal yang wajib. Karena apa? Kita harus memberikan sentuhan-sentuhan pada bayi itu setiap saat, paling baik dilakukan sehari 2 kali. Maksudnya dua kali dalam sehari itu bagus, maksudnya.
Terus kemudian banyak manfaat dari pijat bayi. Ada 2 manfaat, bagi bayinya juga bagi ibunya. Bagi bayi, 1 meningkatkan berat badan, yang otomatis ya ibu ini, karena nanti dengan pijat bayi itu sudah diterangkan membuat bayi semakin tenang. Kalau bayinya tenang, nggak rewelan, tidurnya nyenyak, itu otomatis nanti pertumbuhannya juga akan teratur, akan meningkat berat badannya. Kemudian meningkatkan efektivitas istirahat tidur pada bayi, terus meningkatkan pertumbuhan yaitu berat badan tadi. Kemudian meningkatkan produksi ASI. Kok bisa pijat, kok bisa ASINya meningkat? Karena apa? Dengan pijatan-pijatan lembut pada bayi, nanti otomatis isapan bayi pada puting susu, isapannya itu saat menyusui itu kuat ibu. Kalau menyusui, bayinya kuat menyusu, itu otomatis produksi ASINya juga akan semakin lancar. Makanya kalau bayinya ini selesai, nanti ASINya juga nggak keluarnya juga nggak banyak, kadang sampai mampet karena nggak ada kekuatan untuk mengisapnya. Kayak gitu nggak hubungannya sama produksi ASI. Kemudian memperbaiki konsentrasi bayi, jelas, karena dipijat bayi itu nggak hanya cukup memijat, tapi kita harus berinteraksi sama bayi, juga memberikan ikatan ya, sama bayinya juga harus diberikan ikatan saat kita pijat, ikatan kasih sayang ibaratnya seperti itu. Terus meringankan ketidaknyamanan pencernaan dan tekanan emosi. Nanti pijat pada perut itu nggak sembarangan pijat, jadi nanti ada untuk yang pencernaannya juga ada ya. Terus meningkatkan gerak peristaltik ya, itu untuk perutnya, memacu perkembangan otak dan sistem saraf, jelas. Nanti ada rangsangan di beberapa, biasanya titik-titik pada muka ya ibu ya. Kemudian sistem pernapasan, karena pijat bagian dada juga ada tekniknya sendiri. Terus untuk sistem kekebalan tubuh, otomatis kalau bayinya makannya banyak, tenang, nggak rewelan, otomatis imun tubuhnya akan kebal dan akan bagus. Kemudian sejak dini mengajari sejak dini tentang bagian tubuh. Nah ini kalau bayi kita sudah bisa diajak interaksi minimal usia 4 bulan ke atas ya, apa 5 bulan ke atas, nanti kita kalau pijat, ini apa dek, tangan, ini apa kaki, otomatis secara dini anak kita juga akan mengenali organ-organ tubuh yang ada pada dirinya. Dan kemudian meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi menuju sel dalam tubuh, sel-sel dalam tubuh ya, otomatis karena nanti kalau dengan dilakukan rutin pijat bayi, otomatis peredaran darahnya lancar, jadi aliran oksigen, aliran darahnya juga akan lancar. Kemudian untuk bagi ibu sendiri, meningkatkan kepercayaan diri, memudahkan orang tua mengenali bayinya, membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak, bonding itu bonding attachment, istilahnya ikatan kasih sayang. Kemudian hiburan menyenangkan keluarga. Kalau pijat itu lucu ya bayinya, jadi senang, otomatis akan terhibur juga. Kemudian ini ada beberapa syarat yang diperbolehkan baby massage, artinya syarat-syarat untuk pijat bayi. 1. Bayi dalam keadaan sehat tidak sakit. Harus diketahui bayi yang panas, bayi yang diare sampai masih parah-parahnya, bayi yang kondisinya lemas itu tidak boleh dipijat ya, harus benar-benar sehat. Suhunya juga harus normal, kecuali karena pijat bayi di sini yang untuk terapi itu adalah pendampingan untuk pengobatan. Jadi ya pijat ya diobati seperti itu. Nanti kalau untuk terapi ada pijat bayi batuk pilek seperti itu sebenarnya ada ibu. Dan ya untuk bayi tidak dalam keadaan lapar ataupun bayi sudah selesai minum sekitar 1 jam yang lalu. Ibaratnya bayi yang lapar itu jangan dipijat, nanti rewel, belum selesai nanti bayinya sudah nangis gitu ya ibu. Tapi kalau terlalu kenyang juga nggak boleh, paling nggak 1 atau 1,5 jam baru boleh dipijat habis makan atau habis minum. Nah, terus menggunakan minyak yang aman buat bayi, Nutrimoist oil.
dan dilakukan pada prosedur yang benar. Nah, kalau kita nanti prosedurnya harus benar. Ibu-ibu kalau lihat dulu pijat bayi itu dipijat, kalau di rumah saya itu dulu sebelum mandi bayinya dipijat-pijat dulu, dikasih minyak baru itu dimandikan. Itu sebenarnya teknik yang salah. Pijat bayi itu dilakukan habis mandi. Langsung saja untuk baby gym itu baby yang senam. Saya bukakan sekalian ya Ibu. Kalau urut-urutannya itu sebaiknya gym dulu, senam. Bayi itu sebelumnya kayak pemanasan, jadi disenamkan dulu, nanti ada gerakan-gerakannya. Kemudian sepatu direnang di kolam renang, kalau punya itu ya harus pakai apa itu baby yang untuk spa baby itu. Jadi kayak ban yang dikasihkan itu, tapi khusus ya itu yang nyaman buat bayi. Itu bayi yang bisa disepa itu usia 3 bulan ke atas. Tapi kalau di bawah 3 bulan itu cukup mesit saja, tapi ya pijatnya saja. Kemudian habis sepa dimandikan baru dipijat ya. Nanti kalau habis pijat baru dicekuti bayinya masuk angin. Nggak boleh. Paling enggak kalau habis dipijat dilalah kok belum mandi. Paling enggak nanti selangnya waktu 3-4 jam atau 2 jam. Jadi jangan sampai di rumah dimandiin bayinya terus panas. Dan yang kemberges biasanya. Nah, ya iya, ya. Untuk baby gymnya, ya kalau yang di tempat saya namanya baby jimbol. Nah, itu nanti usia 2 bulan saja sudah bisa pakai jimbol. Jadi bayinya dikurukin bol gede itu, dirangsang itu nanti dengan gerakan-gerakan itu melatih otot-otot dan sistem motorik halusnya. Banyak sekali ya. Jadi jimbol kayak gitu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Di sini gymnya tidak tidak ini langsung pemijatan. Ini langsung aja ya baby gymnya ya Ibu. Balik gede banget tapi di kolom paha sebenarnya bola itu di Shopee itu banyak Bu, Shopee apalah saja kalau beli. Nah itu jimbal itu jenengan ibu-ibu nanti kalau hamil tak sarankan beli yang jimbal. Nanti itu berlanjut untuk bayinya karena pas sudah ibu hamil. Nah itu sebenarnya kalau hamil ya beli susunya beting bol itu sama baby jimbal, beting bol itu sama. Iya, nek sing bermerek yang itu sampai 250 tapi ya awet Bu. Ora kadang wonge gede tingkatnya langsung ngerti-ngerti pecah ada juga modal. Tapi sekarang 100.000 aja dapat. Cuma ya jenengan kalau orangnya kecil seperti saya pasti ya awet, tapi harus disesuaikan. Ada ukurannya diameternya 5,5, ada yang 6,5. Nanti nek hamil, ibu-ibu hamil itu diaturi beli jimbol. Nanti itu mengolah juga sedikit aja Bu, ini tak untuk melenceng dari itu ya. Jadi untuk jimbolnya tadi betapa pentingnya sebenarnya itu. Nanti untuk berolahraga saat hamil itu melatih otot-otot pinggang. Jadi mengurangi rasa-rasa nyeri, pegel saat kehamilan. Juga itu memudahkan kepala bayi untuk turun panggul. Nah, kalau usia 8 bulan kok urung mapan ya jare Bu Bidan dingin iki goyang. Pakai jimbol itu salah satu trik yang paling ampuh untuk menurunkan kepala bayi masuk ke dalam ruang panggul. Nah itu jimbolnya dipakai waktu hamil bisa, nanti kemudian dipakai saat bayinya sudah lahir untuk gerakan-gerakannya ya. Kalau jimbol mudah Ibu, hanya diletakkan di atas, nanti digoyang-goyangkan, ditengkurupkan, digoyang-goyangkan, terus ya ampun, lah ini mesti anakku kemarin di kayak disusoni lah kok ya muntah mesak bisa ini masuk angin ya masuk angin iya kasihan ya itu ya untuk baby jimbolnya ya. Oh ini disusun-susun pakai sedotan itu aku senang banget karena ini kayak bayi benar. Ini bahannya emang karet ya Ibu ya. Ini untuk ya untuk praktisi
Ya, itu untuk gym baby gymnya itu cukup gerakan-gerakan. Jangan lupa sebelum menyentuh bayi, mbok arep kita ya dari dapur tetap harus cuci tangan. Walaupun tadi juga tetap cuci tangan pakai sabun ya ibu. Jangan lupa 6-7 langkah. Nah itu sebelumnya jangan sampai dingin sebelum untuk menghangatkan seperti gesek-gesekkan, karena kalau tangan kita dingin habis cuci tangan itu kadang bayinya kaget. Iya. Kalau gimbal di tempat saya kalau baby gym itu nggak perlu udah bisik jempolan terlalu dingin. Jadi kita mulai dari gerakannya cukup dulu dari kaki ditekuk. Satu, dua, nggak apa-apa. Gitu ya ibu ya. Gerakan 3-6 kali nggak apa-apa. Kakinya dulu ditekukkan dari pangkal-pangkal. Ya saya senang kalau ibunya sendiri sampai kayak bayi tenan. Lututnya ditekuk kayak gini, nek bayi tenanan gampang ya. Ini karena harusnya dua kaki langsung, tapi ini nggak bisa dulu. Satu ya, lututnya ditekuk 1, 2 sambil kita hitung gitu. Kita berikan pandangan, kita harus fokus pada anak kita, harus senyum, mesti senang bayinya. Terus jangan lupa kalau mau pas pijat bayi kita berikan apa itu musik yang indah-indah. Itu di YouTube banyak, jenengan nanti browsing di YouTube itu 1-2 kali enggak 6 kali gerakan. Kalau kelamaan ya 4 kali enggak apa-apa. Ditekuk yang ini, ikuti alurnya. Nah gini ya. Kemudian di tangan kita tarikkan yang satu ke bawah, yang satu ke atas. 1, terus gantian 2 kayak gini ya ibu ya. Untuk ini untuk senam bayinya, baby gymnya kayak gitu. Perut ini seneng ini. Kemudian di dada 1 lurus, 2, 3, ngotot ya ibu, 4-6 kali gerakan nggak apa-apa. Kemudian gerakan menyilang, disilangkan. Nah cukup ini aja pemanasannya, ya. Disilangkan di depan dada, digerakkan. Nah ini untuk baby gymnya. Boleh habis ini terus dimandikan, direnang-renangkan boleh. Habis mandi kita mengacu ke pijat bayinya ya, langsung saja ke pijat bayinya. Nah waktu pijat bayi itu harus diketahui kita menggunakan minyak ya ibu ya. Kalau pijat bayi itu harus menggunakan minyaknya yang aman buat bayi. Oke, minyaknya kalau sekarang itu banyak. Kalau saya menggunakan, saya nggak ngiklan ya, tapi kalau saya yang herbal dari Mas Budinan Salindo ini namanya minyak Nutrimoist bu. Jadi nggak hanya sekedar minyak buat urut, tapi ini menutrisi kulit bayi dengan aroma terapi. Nah kenapa kok aroma terapi? Kita sesuaikan bayi kita kok tidurnya kurang tenang. Nah ini lavender kayak gini itu aroma lavender. Terserah jenengan mau pakai yang mana. Tapi kalau baby oil selama babynya itu tidak alergi dengan baby oil nggak apa-apa. Pakai baby oil nggak apa-apa. Kadang ada yang diuji cek dulu ya minyak itu bayi ya, jenengan userkan dulu di tangan, apalagi di sini tangan, nanti dipantau sekitar setengah jam. Ini tuh ada yang apa itu bintik-bintik apa enggak. Kalau enggak insya Allah enggak alergi minyak itu. Tetap uji karena bayi kan apa itu enggak semua minyak itu tahan ya, apalagi bayi yang baru lahir. Ya tadi sebenarnya masih ada slide 1 Mbak Rati, coba kapan bayi itu bisa dipijit? Kedengaran ya, nggak usah pakai mic ya. Yang ke 1 enggak, habis ini coba habis yang ini. Nah itu cara pemijatan untuk berbagai kelompok umur. Bayi itu boleh dipijit umur usia 1 minggu atau setelah pusatnya lepas ya ibu. Kalaupun belum lepas dari daerah perut nggak boleh dipijit. Tapi kalau 1 minggu sampai 1 bulan itu cuma gerakan sentuhan saja, usapan, jangan pakai penekanan ya. Bayi 0 sampai 1 bulan itu hanya usapan lembut tangan saja, nggak boleh pakai penekanan, karena ini jaringannya masih benar-benar lemah, masih benar-benar ringan ya, jaringan tubuh bayi masih lembut sekali. Nah usia 1 sampai 3 bulan itu dengan gerakan halus dan tekanan ringan, rodok di pijat jadi. Oke.
Terus kemudian 3 sampai 1 tahun itu dengan tekanan yang dalam waktu meningkat. Jadi untuk pemijat tekanannya rajut di banter ke sitik. Tapi juga ingat kalau bayinya kesakitan jangan ya kita kurangi tekanannya. Itu cukup untuk pijatnya. Itu kalau minyak nggak apa-apa, malah paling bagus itu minyak ibu VCO, virgin coconut oil, minyak kelapa murni. Itu menutrisi juga untuk kulit bayi juga bagus ya itu, ataupun minyak zaitun nggak apa-apa. Cuma itu kan baunya kalau lengo apalagi sing penyaringan lengo klentik gitu kan nggak enak, jadi kadang diambung-ambung ambune kok tengik kayak gitu. Yang buat sendiri, tapi itu sebenarnya bagus minyak itu. Itu menutrisi kulit bayinya juga. Kalau yang ini dengan aroma, kalau ketenangan ya harus pakai lavender. Nanti saya sering pakainya kalau untuk nafsu makan itu yang dari adas, itu aroma adas, iya itu buat. Terus kalau untuk batuk pilek kita pakainya yang lemon, melegakan. Jadi kalau minyaknya itu Nutrimois ya ada tujuannya, enggak cuma aroma saja. Tapi monggo nanti di rumah adanya baby oil, sekiranya bayinya tidak alergi bisa digunakan. Ya ibu, seperti prosedurnya. Kalau sebelum pegang bayi harus cuci tangan, kuku kita jangan panjang ya. Kalau kasihan nanti garuk bayinya. Udah baby gym kita sudah dikeringkan bayinya, habis mandi kita lakukan pemijatan. Nah, pijat itu harus dimulai dari awal bagian kaki. Jadi kita pijat bagian kaki yang pertama, bagian kaki naik ke atas ke belakang, nanti baru muka. Nah, jadi muka perlu dipijat ya untuk perangsangan otak dan saraf bayi. Nah, kalau bagian bayi ini tak pakai ininya aja biar lucu. Kita siapkan ya ibu minyak, terus suhu ruangannya juga jangan terlalu dingin, mijat jangan ada kipas yang dihidupkan karena nanti pembuluh darah pori-porinya juga akan terbuka. Jangan jendelanya dibuka lebar-lebar, tapi itu malah angin itu masuk ya gitu ya. Tempat yang hangat, nyaman, sejuk dengan musik-musik tadi ya. Untuk pijatnya kita mulai bagian kaki, kita lumuri tangan kita dengan minyak dulu ya, baru kita pijat. Dari awalnya dari pangkal paha, banyak tekniknya. Pangkal paha sini turun sampai ke kaki. Nah, posisinya seperti memerah susu, memerah susu sapi. Nah, gini ibu. Ibunya tolong dipegang ya. Ya, ini ya ibu ya. Berapa aku nyekel ini ya ibu ya, perlahan dari nangis dong, hujan ciklok mbak. Nah, sebenarnya kita tidurkan di tempat yang nyaman, tapi biar kelihatan tak ada megang ya. Kita pijat, nah seperti ini urutannya, kayak memerah 6 kali kita pijat. Nanti habis ke sini sampai ujung kaki ya, sampai ujung kaki. Nah, kayak gini. Kemudian berbalik arah dari ujung kaki ke pangkal paha. Nah, ini kalau usia masih di bawah 1 bulan ya dengan lembut saja bu, jangan dengan tekanan ya. Ini cuma disentuh aja, ini bayinya ini tetap ada reaksi nanti, apalagi minyaknya dipakai minyak yang nutrisi. Nah, kayak gini 6 kali juga. Makanya tuh ini cewek cowok soalnya nih. Aduh tuh, nek cewek pipisnya ke bawah, nanti nek cowok nggak ditutup, nggak pakai pampers nanti mantul. Nah, anak cewek diudani nggak ya. Dengan seperti ini ya ibu, tangannya terus kemudian ke atas lagi 6 kali, kemudian seperti memerah. Nah, tekniknya seperti ini ya. Nah, kayak gini dari apa jenang hitung apa sih nyamannya seperti ini sentuhan. Kemudian kita mengalir ke telapak kaki. Nah, lihat ya sampai ujung-ujung kaki. Kita pakai jempolan saja itu.
Nah, ini dari tumit ke ujung jari-jari diraba semuanya, dari kelingking, jempol sampai diraba. Kering. Senang banget nanti bayinya kalau dipijat saat ini. Ini untuk perangsangan seluruh organ-organ tubuhnya, semua titik itu ada di kaki bayi. Nah, kemudian telapak kaki, terus punggungnya sini. Ini juga ya Ibu, diratakan pakai jempol saja. Jangan terlalu kuat. Ini bagian sini soalnya sakit, kalau dewasa aja dipijat bagian sini sakit. Kemudian apa nih beliau? Kemudian gerakan memutar pakai jempol. Kita fokuskan ke kaki bayi, ini banyak nanti pemijatannya. Diputar-putar, jempol kita memutar-mutar dari ini loh. Ini apa ini jenenge mata kaki. Nah, mengarah ke punggung-punggung bayi. Diputar-putar nggih. 4 kali gerakan, 6 kali gerakan, enggak apa-apa. Kemudian pada pergelangan kaki ini juga kita putar-putar. Mubeng pergelangan kaki. Nah, diputar-putar pada pergelangan kakinya. Kita sedikit penekanan juga pada mata kaki, sedikit aja, kayak kotokan ya Ibu ya. Sedikit aja kayak gitu. Kemudian ke jari-jari kaki. Kayak dijetiti tapi bukan dijetiti ya Ibu. Kita urut saja untuk kelingking, mata kaki, kita urut satu persatu. Ini adalah titik-titik, kalau jempol kita pakai yang memutar nggak apa-apa. Monggo divariasi gerakannya, yang penting nggak boleh ada penekanan. Nah, kalau nanti untuk sebenarnya untuk pencernaan itu ada titik-titiknya di sini. Tapi itu harus dipelajari dulu. Ini khusus untuk pijat sentuhan saja. Kita ulangi juga pada kaki yang sebelah satunya. Nah, sama ya Ibu ya, urutannya dari memerah sapi, memutar seperti ini ya, sampai geng dereknya mau diputar seperti ini gerakannya. Jangan lupa untuk terakhir kaki kita gilik kayak gini, diusap-usap gini ya. Ya, ini untuk kakinya. Kemudian kita ke atasnya perut ya Ibu ya. Menjelas ya tadi bagian kaki. Ya, insyaallah. Kita ke perutnya. Nah, di sini untuk pusat pencernaannya, baju itu ada bagian perutnya. Nah, nggih. Kita tetap habis kaki satu kiri ambil minyak, terus lagi untuk bagian perut ya ini ya. Bagian perut ini sebenarnya ada tadi di slide ya. Ini namanya gerakan bulan matahari. Gerakan bulan hanya seperti mengusap. Jangan penekanan. Nah, ini diikuti tangan searah jarum jam. Jarum jam kan ke sini ya Ibu ya. Diikuti tangan sebelahnya. Untuk semua telapak tangan kita diutar, ini namanya bulan matahari. Jadi kayak bulan itu C kayak gini, terus diikuti yang satunya untuk matahari. Jadi nggak ketutup, lingkarannya harus penuh. Diikuti tangan sebelahnya. Kemudian, nah ini sudah deh. Ini agak sedikit aja, nanti 1 bulan boleh dengan penekanan. Apalagi kalau bayinya itu kembung, fokuskan di perut bayinya ya, diputar dulu kayak gini. Kalau bayi sembelit bisa ditekankan di atas sini dengan getaran-getaran. Tapi nanti setelah selesai ya, kalau bayinya sembelit ini dengan getaran-getaran. Difokuskan saja. Ada butir misalnya juga diarahkan memutar saat jalan-jalan. Kemudian gerakan yang paling utama itu gerakan I love you. I, L sama U tapi terbalik. Ya, itu penting sekali untuk pencernaan bayinya. Kita pusatnya pada sini itu kiri. Pusat di usus tubuhnya. Kita gerakan I dulu, I. Nah, cuma segini aja Bu. Gerakan dari sini. I ini ya. Gerakan I agak sedikit penekanan 3-4 kali. Kemudian L-nya dari sini, dari kanan menuju ke kiri, kemudian turun ke bawah. L kayak gini. L-nya juga kuali. I love, L ini bahasanya seperti itu. Kemudian U,
gini aja. Dari sini ini titik pusat bulunya di sini. Nah, kebalik lagi dari sini ke atas, kemudian ke samping, turun ke bawah lagi, ya. Kemudian kita dari ini juga 6 kali bisa, 3 kali, 4 kali juga bisa, 4 atau 6 kali ya. Mandikan, dikeramas, nanti dengan elusannya temer, nanti biasanya pulih sendiri. Untuk itu pijatnya dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, ya prosedurnya seperti itu. Kalau minyaknya nutrisi gini nggak apa-apa, nggak perlu. Kalau terlalu banyak minyak ya kita pakai air hangat atau apa. Nah enggak, kain biasa, kain kering dilap aja pakai tisu ya. Tapi kalau enggak apa-apa, kan ini minyaknya juga nutrisi, nanti aromanya juga bikin bayi itu tenang ya, dihirup dianya. Nah ini kan karet, jadi nggak langsung meresap, jadi kayak bilang banget nanti glowing namanya ibu ya. Mungkin itu tadi ada slide-nya itu ya urut-urutannya tadi. Kalau slide-nya tadi dari itu kaki, di situ ada di foto apa, nanti tak kirim ke ya monggo mau difoto, monggo silakan. Urut-urutannya kaki tadi sudah diputar, dilakukan 3 kali, itu di situ ada. Jangan lupa habis ini nek Popi mau diangkat di kayak gini kan nggak apa-apa, itu nggak masalah asal kita ngangkatnya bener ya ibu ya. Ini kalau ngangkat itu jempol sama 4 jari itu dipisah. Jadi sama 4 jari ngangkat itu seperti ini bu. Ini aman, insya Allah aman, nggak bakal bayi itu lari. Nanti masukin dulu apa-apa. Iya nanti aja ya. Iya bu, nanti jenengan. Terus nek mandi ini ya bu, jempol ini hanya trik khusus saja, jempol sama 4 jari ini dulu. 4 jari di dada, 1 jempol di punggung. Nek mandi jenengan mandi ngeten, insya Allah ini nggak lari kemana-mana. Saya mandi kayak gini, terus nanti diwalik, bergantian tangan sebelah, jempol di sini, 4 jari di sini, diwalikkan, ditengkurupkan, nanti bayi bersih bu. Sama trik juga kalau mandi, tak paringi sekalian ya. Mandi itu sebaiknya jenengan kalau mandiin bayi itu diranjang dulu, kita sipin dari bawah sampai atas, disapu, disipin pakai bak kecil itu dicelupkan, baru dijegurke nggon bak. Ojo dijegurke nggon bak, disapu neng kono bilase ya banyu kuwi. Nanti ndak bersih ya, ngenten ya, biar bersih. Enggak apa-apa, disipin dulu, dilap-lap dulu, sabunnya boleh di tempat tidur disabun sekalian, dibilas di situ, nanti baru renangnya kita angkat ke bak. Jangan lupa posisinya angger 4 jari ini di dada, 1 ini di punggung, atau nanti pas mengkurup ke diwalik, ini insya Allah aman, nggak lari bayinya itu, nggak jigol. Terus sudah ditekem kayak gitu insya Allah aman. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan, monggo ibu. Apa mau praktek? Nanti di rumah ada balitanya sendiri. Sama ibu, nanti kalau usia 1 tahun ke atas gerakannya tetap sama. Boleh, tapi dengan tambah tekanan. Kita variasi di pinter-pinter puter-puter jempolnya itu tadi loh ya. Dengan tekanan-tekanan itu divariasi. Apalagi bayi itu nanti di luar lamanya di bagian iki jenenge cengklekan kene iki. Terus untuk ya tadi sebenarnya ada kalau terapi pijat, terapi untuk batuk pilek, bayi sembelit. Kalau sembelit tadi tekanan di atas simpisir atas kemaluan sini, di bawah pusat dengan getaran-getaran kayak gitu, digetar-getarkan. Coba bayi sembelit dengan itu. Terus
sama gerakan mengayuh sepeda itu penting banget buat perut ya, mengurangi kembung-kembungnya tadi. Bayi kan kadang kan sok kumoh, habis minum kok kumoh, makanya habis mandi kita lakukan pijatan-pijatan ya. Pagi sama sore boleh. Kalau minyak telurnya jenengan misalnya masih dikasih minyak telur habis mandi ya dipakai diurutkan sisa motor itu kan sudah pakai aja minyak telurnya diurut-urut ke sambil sentuhan. Yang penting ini menyentuhan gerakannya itu mau dipakai pakaian apalagi bagian perut tadi. I love you. Kalau kita yo emang bayi itu perlu interaksi sekali, maksudnya omongan-omongan dari kita itu penting sekali. Kalau lagi bayi naik wes 2 bulan ke atas wes bisa dililing ya ibu, nanti seneng nanti naik ibu sendiri yang pegang. Pertama naik bayi nangis, kalau tempat saya pijet naik bayi nangis kelengar nggak tak lanjut ke, kadang ada sih jaluk dibujur dipijet nanti malah uah kabeh awak. Diupayakan dulu dihibur pakai mainan kayak apa nih bayi 5 bulan ke atas kan sudah kenal sama ibunya ya, 3 bulan kadang itu dicekel wong liya nangis kayak gitu dihibur karena sambil digendong di pangku ibunya tetap saya pijet nggak apa-apa. Nah, dan dalam posisi duduk nggak harus tidur, dalam posisi duduk jadi kaki dulu sak kecandai dulu, penting kakinya dulu. Nah tangan langsung tangan nanti nek baru mau ditidurkan baru diperlukan kayak gitu, nggak ada bujur-bujuran itu, nggak ada pemaksaan itu, nggak ada masak ke bayi ini malahan. Nonton ke ibu, mungkin ada pertanyaan yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Monggo. Nggih, monggo ibu. Pertanyaan Bu. Nggih. Untuk sekarang itu pemakaian Greta dan Bigbox itu sebenarnya masih dianjurkan apa malah dianjurkan? Soalnya sering saya lihat akhir-akhir ini tuh bayi baru lahir sudah tidak tanpa Greta. Iya. Menurut evidence, terima kasih Bu, pertanyaan yang bagus karena ini sudah ilmu baru, apalagi ilmu kesehatan itu setiap tahun mesti berkembang. Jadi harus ya bidan ya harus up to date, ibaratnya harus sesuai evidence base-nya, harus sesuai jurnalnya. Kalau ilmu baru sudah dari penelitian, Greta itu sudah tidak dianjurkan. Greta pada bayi, apalagi make ini sing sewiset bagian dada siset kayak gitu nggak boleh. Karena apa? Dajanya nanti nggak bisa berkembang, tapi kalau naik tempat saya karena masih di pedesaan yaitu kadang jenenge nguang-nguai hal adat itu ya nggak apa-apa jenengan pakai Greta, tapi setelah puput nanti harus dilepas, jangan terlalu kenceng di dada. Terus saiki Greta ada yang kelihatan kayaknya gen ora adem, bukan Greta yang ditali dengan sisir itu jangan, apalagi sampai usia 2 minggu itu masih digritani, mesti nek tenggen kula pijet, ampun digritani nggih, kula tetep ngarahin. Tapi kalau bayi lahir untuk melindungi pusernya itu biasanya pun masih tak perbolehkan ya apa-apa untuk melindungi pusernya. Tapi Bu, untuk ilmu baru juga, puser itu sebenarnya nggak perlu dibungkus, nggak diapa-apakan, hanya lewat dengan krem. Ilmu baru lah, tapi kalau kita kehidupannya kan di desa, nggak tahu nanti kena lebu apa-apa kan nanti malah nggak steril kayak gitu. Betul Bon Ambeni, kalau di perkotaan di rumah sakit bisa karena ruangannya steril, jadi puser itu nggak ditutup nggak apa, hanya diklaim saja. Jadi itu pusernya lewer kayak gitu, popoknya malah di bawah puser. Nah, jadi cukup di baju ketutup baju saja. Nanti baju ini lengkap, pusernya juga kelihatan. Kalau di rumah sakit nggak apa-apa seperti itu diterapkan. Tapi kalau di desa, di kehidupan sehari-hari kita menerapkan seperti itu, kita kan nggak tahu. Kadang baik kok sawah gendong apa gitu, nanti kan kita nggak tahu kesterilannya, nanti takutnya malah infeksi dari faktor luar lingkungannya. Nggak apa-apa, tetap saya kasih kasak untuk steril yang kering tanpa dibubuhi apapun, tanpa alkohol, hanya kasak kemasan steril itu ya, dibungkus saja, pagi sore diganti, dimandiin, disabun Bu puser itu ya, nanti dibilas, dikeringkan baru ditutup. Itu nggak sakit? Enggak Bu, sebenarnya nggak sakit kalau pusernya itu, apalagi sudah berhari-hari kayak gitu. Nah, untuk pusernya itu enggak, nanti kadang puput rewel, sebenarnya itu nggak sakit itu.
gatel Ya mau sakit kering kayak gitu. mau kering kayak gitu. Itu Saya menurut dari Bu Nafsi itu juga nggak dibungkus juga. iya emang enak imul barunya nggak dibungkus tuh. Nggak boleh ditutup, nggak boleh. Apalagi nih ditutup kena pipis basah harus segera diganti. Jangan sampai lembab di situ. Jadi biar cepet kering, cepet luputnya. Jadi kalau untuk pusatnya, apalagi sekarang ada lagi pemotongan tali pusat itu dibiarkan. Jadi ada lagi ilmu kebidanan yang baru, tapi saya belum pernah mencoba pada pasien saya. Nek nggak setuju, takutnya ya itu harus persetujuan dulu. Jadi ari-ari itu ini nggak dipotong sampai kemungkinan beberapa jam. Nanti sekiranya denyut kan itu Bu, tali pusar itu kan berdenyut, nyut itu sebenarnya masih mengalirkan aliran nutrisi dari plasenta ari-ari itu ke bayi. Nah itu ilmu barunya, itu nggak dipotong dulu. Jadi bayi ini ari-arinya ya digawa neng gini sampai sekitar nanti 12 jaman. Nah sekitaran itu udah nggak berdenyut baru dipotong, kan nutrisinya sudah habis. Katanya dari ilmunya itu iman-iman karena masih menutrisi bayi. Tapi kayaknya nek di Wonogiri ini masih tabu, ibaratnya masih belum memasyarakat. Tapi coba saya juga pengen menerapkan itu karena bagus sekali sebenarnya kalau diterapkan. Nanti nek itu sudah nggak berdenyut, nanti bapaknya boleh motong tali pusat. Itu nanti Bu kepuasan tersendiri loh nanti. Coba Ibu dicoba untuk cara menyusuinya gitu. Posisi caranya juga harus. Posisi kadang itu mempengaruhi. Kalau bayi nggak nyaman, ngisepnya nggak kuat, banyak aliran udara masuk, bisa terjadi semua. Kadang nyendawake belum belagean kayak gitu ya, sampai ngisep sampai belagean. Sendawake nggak anak ini, nek takut diginikan ditekurukan di paha. Posisi kita tenggelamkan di paha, ditekurukan. Apa diurut-urut bagian ini sampai belagean. Yang penting tali pusat itu nggak berbau, nggak basah. Kalau itu kering tapi nempelnya sisat itu nggak apa-apa, nggak berbau, nggak basah kayak gitu. Bayinya juga nggak panas, mikir itu insya Allah aman. Kalau pupuknya sebenarnya normalnya cuma badannya 2 minggu ya. Kalau sampai 30 hari itu kenapa? Itu sebenarnya tepat-tepat. Kalau nggak ada faktor infeksi nggak apa-apa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih buat waktunya ibu-ibu semua. Terima kasih buat waktunya ibu-ibu. Terima kasih buat Ibu Yani, Mbak Raki dari PLKB sudah mempercayakan kepada saya untuk semoga ilmunya yang bermanfaat. Kalaupun nanti ada kesalahan sedikit atau mungkin itu adalah kesalahan dari saya. Oke.